Oke, Mas, bagus. Oh, Gimana iya, Pak. kabarnya ini? Alhamdulillah Hari baik ini. sih Pak, baik. Saya lepas aja ya. Oh iya Kak. Yang penting kita jaga jarak ya. Iya. Ya, kemarin tuh sebelumnya kan kita sempat ngobrol. Iya. Konseling maksudnya. Heeh. Di apa namanya? Sempat ngobrol untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Monggo diminum. Mengenai kemarin itu kita kan sempat Mas Baper, mati Baper ya, saya manggilnya Baper aja. Itu kan pengennya outdoor. Oke, kita bertemu di sini mungkin dengan kesibukan kita masing-masing. Iya Pak. Jadi kita bertemu di sini. Ya lumayan sih sejuk. Rekomendasi cukup, dari cukup. sampean sejuk tempatnya ya. Ya cukup sih Pak, aman. Aman ya. Iya. Nyaman tapi Mas ya. Ya, Nggak panas kan ya. Cukup sih Pak. Ya, semoga nggak hujan aja ya ini ya. Nah, Tuh. Terus yang selanjutnya saya juga menekankan kembali bahwasanya tetap Mas, kita meskipun di outdoor ini untuk kerahasiaan kita tetap jaga dengan sebaik-baiknya. baik. Atau nggak mungkin juga orang nguping pembahasan kita kan di sini, nggak mungkin juga. Oke. Tuh yang kedua nanti mengenai permasalahan Mas Baper pengen ketemu saya pada hari ini apa ingin bercerita apa ingin konseling apa bagaimana? Kalau lebih ke poinnya sih saya ingin konseling sih Pak. Gitu sih. Oh, konseling. Ya. Mengenai tapi sebelumnya ya apa Mas, sampean pakai bahasa Jawa ya Mas? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa namanya? Sebelumnya apa sampean pernah konseling? Ya. Mungkin di luar saya atau kalau kan kita dari Unipa kan ya Mas. Kalau dari saya sendiri sih ini baru gimana ini aku udah walinya sih Pak. Kalau selain developmentnya itu saya nggak pernah. Sama konselor lain yang ada di sini belum pernah sih Pak. Belum pernah konseling sama sekali, ini pertama kali. Pertama kali. Oh ya enggak apa-apa kalau memang yang pertama kali outdoor ya ini ya. Kalau kemarin kita sempat bertemu, kalau pertama kali outdoor seperti ini ya harusnya memang kita saling berkomitmen ya untuk mungkin kisaran waktu mungkin nggak lebih mungkin dari 50 menit dan ya juga. Oke, kalau memang ingin konseling pastinya Mas Baper sebagai konseling, saya sebagai konselor itu Mas Baper ada yang ingin utarakan kepada saya. Oh ya Pak, baik. Monggo silakan. Apa kira? Ini sebelumnya ini permasalahannya ini dari sekolah lah Pak. Dari sekolah apa dulu ini maksudnya? Dari SMA atau Mas Baper ngajar mungkin di SMA atau ini lebih di perkuliahan sih Pak. Saya sendiri bingung sempat gimana Pak ya, agak bingung, sangat bingung lah Pak. Ketika gimana Pak ya, kan ini kan posisi kan Covid ya Pak ya. Nah, lalu dosen itu memberikan tugas yang menuntut kita itu untuk menaati protokol kesehatan. Nah, tapi tugasnya itu malah seolah-olah memaksa kita gitu kan. Memaksa saya itu untuk melanggar semua itu tadi. Nah, kalau saya pikir-pikir lagi itu udah nalar gitu loh Pak. Seharusnya kan kalau misal posisi pandemi gini kan, yang sebenarnya tugas-tugas seperti itu kan harusnya kan lebih dibatasi lagi. Tugas-tugas yang sekiranya berkelompok atau membuat itu lebih baiknya itu dibuat tugas individu aja gitu loh. Sulit ya memang ya bertemu ya, sulit sekali. Apalagi kalau udah tugas kelompok, udah melanggar protokol kesehatan kan nggak boleh berkumpul lah Pak. Iya. Itu juga ditambah dan diperburuk lagi itu dengan pas kita nyari lokasi gitu. Kan nggak setiap tempat itu menyediakan gitu loh. Berarti ini yang dirasakan sampai selama ini berapa semester ini Mas dari Covid kemarin itu mungkin? Ya dari semester ini sih lebih itu saja yang saya bahas. Tapi kalau semester yang lalu pas waktu Covid masih gencar-gencarnya itu bahaya sekali Pak. Yang parah ya? Ya yang harus dikritisi itu sangat banyak sekali ya. Saya pakai yang sekarang aja.
karena saya merasa gimana ya, memberatkan lah Pak tugas tugas yang diberikan. Ya maksudnya kan udah kalau Covid gini gak usah banyak tugas gitu loh. Itu sampean tujukan atau mungkin kadang gini sih Mas ya, apa ya, karena saya Mas Baper mungkin juga merasakan ini di waktu SMA, SMA. Kadang kan nggak semua guru kayak gitu, maksudnya ada perbandingan. Nah ya Pak, itu apa, keluhan saya ini lebih saya turunkan kepada beberapa oknum guru ya Pak ya. Itu dosen, yang maksudnya ya, dosen ya. Itu yang terlalu menonton gitu loh, terlalu memaksakan gitu. Ya memang beliaunya itu mengatakan apa, ini tugas mudah, ini gimana, ini gini, tapi ya gimana lagi Pak, itu menurut saya semakin menyusahkan gitu Pak. Apalagi di masa pandemi gini, kalau kita gimana Pak ya, kita kerja kelompok nggak mungkin loh Pak kalau kita nggak mengeluarkan ya kasarannya uang lah gitu. Oh iya, duit. Kita nggak, sangat mustahil ya Pak kalau kita ini nggak keluar yang namanya kebutuhan uang gitu ya. Maksudnya kan ini kan pandemi, banyak yang stop, apalagi ini kan udah mau PSBB lagi toh Pak ya kan, ekonomi semakin sulit ya. Ya semakin sulit. Oke. Tetapi sejauh ini iya Mas, maksudnya Mas Baper sudah menemukan fakta-fakta apa saja yang di lapangan loh ya, yang dirasakan, karena sampean bisa menyatakan ini gak pas iki diajukan untuk tugas-tugas gini, banyaknya mungkin ya diajukan kepada mahasiswanya mungkin tanpa henti misalnya ya, meskipun kewajiban kita sebagai mahasiswa juga melaksanakan tugas. Itu apa fakta-fakta yang dioleh sampean ketika di lapangan? Ya konco-konco. Ya kalau misal dari teman-teman itu Pak ya, lebih kepada ya apa, banyak yang sambatan lah gitu Pak. Sambatan ya sambatan maksudnya ada gimana Pak ya, agak malu-malu gitu kalau misal ya sebenarnya yang saya katakan pas waktu kita kerkel gitu, agak ada teman-teman tuh yang agak gimana Pak ya, langsung aja ngomong-ngomongan gitu loh Pak. Itu lebih ke apa ya Pak, meminjam dana gitu loh Pak. Nah dari itu tadi bisa saya simpulkan bahwa kalau misal pandemi gini masih dipaksakan, itu juga akan memperburuk gitu ya. Kalau misal temannya itu solid gitu Pak, nah kalau misal temannya yang ya urusanmu dewe, urusanku. Nah kalau gitu kan ya agak mana gitu loh Pak. Lalu dari teman-teman lain juga apa ya, agak kebingungan lah Pak, apalagi ini kan udah mau masuk UAS loh kan. Udah mau UAS ya, kerkel udah mulai masuk UAS. Nah maksudnya dana UAS, kalau UAS kan sebelumnya kan mau membayar dulu gitu Pak, membayar SPP dulu. Nah itu kan udah kayak gimana Pak ya, agak bimbang lah Pak, kebutuhannya itu terbagi-bagi lah gitu nih Pak. Kebutuhannya terbagi. Oke, beberapa fakta mungkin sudah sampean sudah sampean rasakan, sampean sebutkan. Lalu sejauh ini di lain sisi kan teman-teman itu kalau pada saat ini yang saya merasakan itu teman-teman itu pada bersulo, maksudnya itu gimana ya, mengeluh Mas Baper. Ada nggak yang sebagian mungkin dari mereka itu ya tetap menerimanya gitu, nggak? Kalau setahu saya Pak ya, yang menerimanya itu ya ada yang beberapa yang menerima, tapi dalam tanda kutip ini lebih ke profesi orang tuanya Pak. Itu profesi orang tuanya itu yang nggak mati gitu loh. Maksudnya kan kalau seperti saya kan, ibu saya juga dagang, nah itu kan pasti berhenti toh kan, kalau kondisi gini juga cari uang ya semakin sulit. Nah dari mereka ada Pak yang nggak berhenti, ya itu tadi orang tuanya yang pekerjaannya nggak berhenti. Misal ada teman saya PNS gitu, tapi saya nggak juga Pak kepada mereka yang maksudnya profesi orang tuanya nggak berhenti. Mereka seolah-olah membuta gitu loh Pak, membuta dengan keadaan bahwa misal ini loh teman kita, ayo kita bantu gitu loh, jangan semakin diberatkan gitu. Okay. Tapi mereka tuh lebih ke main sendiri gitu Pak, lebih egois gitu sih Pak. Lalu sejauh ini selain mungkin apa ya yang diharapkan, saya cross check ini kepada saya nangkepnya sih Mas Baper itu berharap itu ada
tidak seperti ini terus sistemnya ya mungkin ya. Iya, iya, iya. Sistem pembelajarannya, sistem pemberian tugasnya nggak seperti ini. Dan itu pun sebaiknya nggak selalu diterapkan gitu pada teman-teman ya kan. Iya. Ada juga kondisinya semakin memburuk seperti ini. Nah, kalau menurut Mas Baper ini ada nggak rencana untuk apa ya, menggali lagi, maksudnya memahami lagi ini sih, memahami lagi fenomena kayak gini itu harusnya bagaimana? Itu pernah nggak terbesit di hati? Oh ya Pak, ya Pak. Kalau dari ini ya kalau dari rencana dari saya sendiri sih itu lebih baik nggak usah Pak ya, ditiadakan aja. Kalau tugas-tugas itu yang yang sifatnya apa ya, menuntut kita mahasiswa itu untuk berkelompok itu lebih baik di stop aja, kita ganti tugas lainnya gitu Pak. Lalu kalau bisa sih, kalau tugas-tugas yang sekiranya apa ya Pak, membutuhkan internet, nah itu kan banyak loh Pak. Ya ada dari kita yang udah dapat bantuan, ada juga yang belum. Itu merasa keberatan sih Pak. Ya maksudnya pergi ke ya lebih gimana Pak ya, lebih friendly-nya itu lebih pergi ke warkop lah gitu. Warkop. Nah, kita pergi ke warkop juga kan butuh dana tuh Pak ya. Meskipun ya 5.000 cukup, tapi ya gimana Pak ya, namanya kan kebutuhan gitu. Kalau dari saya sendiri sih lebih baik ditiadakan aja Pak, karena nggak setiap orang itu mampu gitu Pak, mampu nerima gitu loh. Kalau dari saya sendiri, saya merasa keberatan sih Pak. Dimana saya lebih apa ya, lebih melihat teman-teman tuh yang kekurangan gitu loh Pak. Kurang. Tapi maaf sebelumnya Mas ya, saya mau tanya, bisa dijawab bisa enggak? Apakah Mas Baper ini dalam bukan kemahasiswaan ya, maksudnya dalam ranah mahasiswa ini Mas Baper punya apa, memegang jabatan atau apa gitu di Pak, dalam sama sekali enggak. organisasian itu? Sama sekali enggak Pak. Cuma kalau misal saya gimana Pak ya, saya lebih baik saya mengutarakan gini itu ke gimana Pak ya, yang dapat menerima saya gitu loh Pak. Saya berbicara gini yang lebih ke menerima saya. Sepengalaman saya ketika saya mengatakan hal yang seperti ini tuh nggak digubris gitu Pak. Lebih kepada ya gimana Pak, seperti dimintai pendapat, seolah seperti itu Pak. Kita dimintai pendapat, tapi ketika saya mengutarakan pendapat saya itu nggak dipedulikan gitu loh Pak. Nggak dipedulikan. Ya selama ini saya melakukan yang seperti itu nggak digubris sama sekali gitu. Padahal ya mungkin apa ya, Mas Baper di sini kan nggak punya wewenang apa sekali begitu ya. Ya. Tapi Mas Baper menyadari kan, maksudnya sampean nggak punya, Anda ini nggak punya wewenang apapun untuk apa ya, mengatur teman-teman dan lain sebagainya. Tapi melihat fakta seperti itu, ya, dari teman-teman itu adakah yang mungkin setuju dengan pendapatnya Mas Baper? Kalau melihat fakta ya, kalau keadaan nih. Kalau saya melihat faktanya sih ada Pak, ada yang setuju, cuma itu terselubung Pak, gak berani mengutarakan. Kenapa itu? Alasannya apa? Ini mungkin ya Pak, ini mungkin dari asumsi saya, mungkin mereka takut tidak dipedulikan seperti saya Pak, takut nggak dipedulikan atau dimusuhi atau ya bagaimana? Itu lebih ke itu sih Pak, lebih dimusuhi. Lalu yang kedua itu ada beberapa apa ya, ya ini aja loh Pak, orang tua mereka gitu Pak, orang tua mereka lebih ke ya seperti kerja di pemerintahan, cuma nggak berani apa ya, nggak mau bersuara gitu. Mau bersuara ya, padahal ya apa ya, punya daya kekuatan. Iya gitu punya kekuatan gitu buat bantu teman-teman yang kekurangan. Oke, siap. Tapi sampai sejauh ini sudah melakukan apa Mas? Maksudnya ini kan gini kan, kalau menurut saya pribadi, setiap apa ya, pemikiran, entah sampai setuju atau tidak, kalau menurut saya setiap pemikiran yang kita punya itu ketika hanya menjadi sebatas pemikiran itu kan nggak ada gunanya gitu loh Mas ya. Sejauh ini tuh sampai sudah melakukan apa terhadap apa sih sampai lihat mau loh, objek-objek
oh ini nggak pas ini sebenarnya diterapkan kepada itu, apa sudah melakukan upaya? Kalau dari upaya saya sendiri sih lebih mengatakan apa ya, menanyakan langsung ke dosennya ini gimana seharusnya. Maksudnya dosen ini menuntut kita untuk apa ya, lebih ke belajar online, tapi fasilitas itu tidak ada, Pak. Itu yang saya rasakan pas waktu pandemi COVID ini benar-benar gencar loh. Ya kan agak efektif juga sih, Pak. Maksudnya kalian dosen menuntut kami untuk bisa kuliah online, tapi nggak difasilitasi. Itu ada letupan-letupan, nggak dipungkiri Mas ya, nggak setiap mahasiswa itu baik, ada kan berjiwa-jiwa apa ya, pejuang-pejuang gitu. Pada saat itu Mas Baper melihat gak ada potensi letupan-letupan yang kalau ini dibiarkan itu bisa pecah gitu. Entah itu di lingkungan fakultas atau apa gitu. Kalau dari itu sih banyak sih Pak yang berpotensi seperti itu. Berpotensinya itu lebih tadi dulu Pak, saya ada yang pengen mengutarakan tapi takut dibenci. Nah ketika saya mencoba memberanikan diri mengutarakan, itu gak ada yang notice gitu, gak ada yang peduli. Dapat, tapi yang saya katakan itu kebenaran gitu Pak, jangan membuta gitu maksud saya. Ini loh teman-teman kita yang kekurangan masih banyak, tapi kok nuntutnya terlalu ekstrim gitu, yang harus kuliah online. Ya kita ambil dari realnya aja Pak ya. Misal ini di kartu lah Pak, lebih ke gimana? Lebih ke apa Pak ya? Kartu perdana aja lah Pak. Kita ambilnya 10 giga ya. Kartu. Oke. Kita ambilnya 10 GB aja Pak, 10 giga. Itu kira-kira harganya 50.000 Pak. 50.000. Sekarang kita coba lebih ke pecahkan ke ya jangan dibelikan kartu lah Pak, kita buat ke warkop gitu aja terus. Nah maksudnya kan di sini kan di sisi lain kan agak ambigu tuh Pak. Ambigu. Dosen mengatakan kita harus menaati protokol kesehatan, tapi kita fasilitas gak dikasih seperti dana seperti internet itu tadi. Berarti ini menurut sampean ini bentuk sampean kritik atau ini bentuk saran menurut sampean ya? Kalau menurut sampean pribadi lebih kedua-duanya sih Pak, kritik dan sarannya juga. Kalau saya lebih mengkritiknya tuh saya lakukan sesering mungkin, entah itu dipedulikan atau enggak. Wah yang penting saya udah usaha gitu Pak, daripada mereka yang ikut-ikut tapi merasa keberatan tapi gak berani ngomong, tapi karena jabatan. Nah, itu kan agak gimana gitu loh Pak. Oke, saya mungkin dapat sedikit mengambil cuplikan-cuplikan dari apa yang sampean telah bicarakan. Yang pertama tadi saya melihat bahwasannya ada potensi yang itu jika diterapkan terus itu stres mahasiswa gitu ya kan ya. Iya Pak, iya. Keuangan kompleks sekali Mas ya, kalau saya dengarkan. Keuangan, marono fasilitas fisikisnya, kesiapan, karena ini kan tekanannya banyak. Iya Pak, iya. Dari faktor keluarganya juga mungkin ada yang pekerjaannya terbatasi, terhambat, bahkan nggak hilang pekerjaannya kan ya itu. Kemudian ada lagi tadi ketika saya tanya kepada sampean apa yang sudah diupayakan, sampean jawab bahasanya saya ini Pak, saya sudah berupaya ngobrol sama dosen-dosennya. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir itu banyak yang mungkin ketika sampean mengajukan itu ada tantangan ya. Yang saya tangkap tadi tantangannya adalah tidak semua sejalan dengan pemikiran ini. Tidak semua sejalan. Kalau mungkin ada tantangan yang lain Mas ketika sampean berjuang loh berjuang. Iki kudu diomongno ngono Itu lebih sepengalaman saya itu lebih kepada mereka yang teman-teman di kelas yang ikut organisasi sih Pak. Di sini mereka itu ada yang salah satunya sih Pak Oknum sih Pak, mengatakan bahwa bahwa seperti buat apa sih kamu bilang kayak gini gitu loh. Di sini ya seolah-olah dia itu mendukung saya, tapi di sisi lain dia itu
gimana ya, berkecamuk lah Pak dengan jabatannya gitu loh. Dia ingin protes tapi dia itu memegang jabatan gitu loh kan. Ya menurut saya kan ya nggak perlu lah anjir. Ngapain harus dibicarakan kalau misal kamu tuh punya jabatan gitu loh. Kalau kamu berani, kalau kamu gak gila jabatan, ganyang yang di atas gitu. Seperti yang diucapkan Pak Soekarno. Soekarno kan ya. Oke, berarti itu. Sejauh ini berarti Mas Baper sudah melakukan upaya mungkin tadi ngobrolnya ke dosen. Gimana Mas caranya ngobrol ke dosen sampean? Kan di sini banyak gini loh. Kalau saya mungkin bisa terangkan, jarang yang pertama mahasiswa berani ngomong sama dosen. Yang kedua jarang mahasiswa itu juga dekat dengan dosen. Yang ketiga terkadang kan gini, terdapat jarak yang begitu jauh. Iya Pak, Karena beliau tua, saya gitu, aku gak enak ngurek. Nilaiku ya opo, aku kok wedi ngene dan lain sebagainya, tugasku ya opo. Kan banyak apa ya, pemikiran itu sama ya opo menghadapi hal itu. Kalau upaya saya sendiri ke pada dosennya itu saya lebih pas waktu presentasi gitu ya Pak. Pas waktu presentasi saya tanya jawab, saya tanyakan langsung ke dosennya gimana maksudnya ini cara ini harusnya gimana. Ada beberapa dari dosen itu yang sepakat untuk membantu gitu. Ada ya, memang ada yang membantu. Ada. Okay. Cuma ada yang terkendala apa gitu loh Pak. Itu sih Pak. Lalu ada lagi yang apa Pak ya menanggapi pertanyaan saya, cuma itu lebih malah menanyakan tetap waras gitu ya kan. Karena agak fiktif tuh Pak itu. Maksudnya kesehatan mental tetap waras, tetap stay di rumah tetap waras ya, itu kan fiktif sih Pak. Maksudnya jangan mengatakan itu yang lebih untuk dirimu sendiri. Usahakan itu mengatakan untuk yang lain gitu Pak. Apalagi di saat ada begini Pak. Itu kan ada peraturan dari kampus itu. Gimana? Yang lebih saya tahu ya, gimana? Ini sih Pak, masalah poin. Nah, poin kan bisa didapatkan untuk kelulusan sih Pak, lebih spesifiknya. Poin itu didapat bisa dari seminar atau gimana, atau ya lebih ke seminar ya Pak. Nah, maksudnya di sini tuh agak gimana Pak, agak fiktif lah Pak. Di sisi lain mahasiswa itu butuh poin tapi nggak difasilitasi kuota. Tapi keinginan mereka untuk ikut gitu loh Pak. Kalau dari saya sendiri, saya nggak butuh materi dari saya nggak butuh dari seminarnya ya Pak. Saya lebih ke poinnya. Karena sejauh yang saya tahu, yang ditanyakan itu bukan materi tapi poin gitu Pak. Saya lebih kepada gimana cara teman-teman bisa lulus gitu aja gitu. Ya itu tadi ikut seminar dapat poin gitu aja ya Pak. Jadi kami berharap ada setidaknya fasilitas ya Pak, ada fasilitas ya, karena mungkin banyak kompleks sekali permasalahannya. Tapi sampai sejauh ini sampai punya maksudnya titik inti gitu loh Mas, dari apa yang sampai upayakan kali ini sampai paham nggak sebenarnya? Jadi maksudnya kan ini kompleks sekali, banyak kemungkinan untuk terjadi masalah terhadap teman-teman juga. Sejauh ini sampean punya rasa kepedulian kepada teman-teman ya. Tapi sejatinya itu apa yang sampean perjuangkan saat ini loh ya, rencananya. Kalau untuk sekarang ini yang lebih saya perjuangkan sih lebih kepada fasilitas sih Pak, fasilitas kepada teman-teman yang belum mendapatkan, ya contohnya seperti saya juga belum mendapatkan fasilitas. Namun dari sisi dosen sendiri jangan terlalu menuntut berlebih gitu loh Pak. Jangan terlalu menuntut berlebih, apalagi dengan kuliah online yang lebih gimana Pak ya, lebih mengandalkan fasilitas sih Pak. Kalau memiliki dana sendiri itu agak mustahil ya Pak, karena belum ada sih Pak, belum ada aplikasi yang lebih ke support gitu loh Pak, lebih support kepada beberapa kartu gitu Pak, yang bisa bisa awet lah, entah siapa kan yang dicari saat ini kan aplikasi yang support buat teman-teman pembelajaran dan nggak makan kuota banyak gitu sih Pak. Oke, itu
poinnya. Tapi biasanya kan gini Mas, sebelum mahasiswa itu ngomong ke dosen kan biasanya ngomong ke pengurus nih. Iya. Nah gitu piye? Itu gimana sampean sudah negosiasi belum ke pengurusnya ini? Itu agak kontroversi sih Pak, itu Pak. Di sisi lain pasti saya kan gak mungkin gak pengurus sih Mas ya. Ya itu yang seperti tadi ya Pak, yang saya bilang tadi. Lebih ke naif sih Pak dari teman-teman saya ikut organisasi ini. Naifnya bagi saya itu ya gimana? Halusannya membuta lah Pak. Kalau jawabannya micek wis gitu. Lebih membuta Pak. Maksudnya teman-teman itu loh Pak, butuh sangat butuh banget yang namanya fasilitas berupa kuota itu tadi. Ya ada beberapa teman-teman yang bersyukur lah Pak, di tempatnya itu ada wifi gratis. Nah dari kita, tapi dari saya sendiri nggak ada Pak yang namanya wifi gratis. Ke warkop aja juga ya agak takut sih Pak, kan masih covid masih gencar gitu. Iya. Kalau dari pengurus sendiri sih itu agak naif Pak. Mereka yang mengatakan aku mendukung kalian, aku mensupport kalian, tapi kalau misal caranya gini nanti takutnya disalahgunakan sama orang. Ya maksudnya saya bisa melihat itu naif gitu loh. Naif, kamu jangan bilang gitu. Di sisi lain kamu punya jabatan tapi kamu gak punya wewenang, tapi kamu mengatakan aku support kalian, itu fiktif itu Pak. Ya. Mengatakan mendukung saya, mendukung kami teman-teman yang membutuhkan bantuan, tapi di sisi lain kamu itu terkekang oleh jabatan. Kalau misal berani ya lepaskan jabatanmu, pertaruhkan jabatanmu untuk lebih ke membantu teman-teman gitu sih Pak. Karena memang butuh keberanian Mas untuk menerangkan hal ini ya di ranah sosial umum, di ranah kelas. Karena memang butuh keberanian yang pertama, yang kedua butuh pengorbanan. Nah ini oke, katakanlah sampean saat ini sudah tahu bahwasanya rencanaku saat ini adalah ini menurut saya yang simpulkan ya Mas ya. Saya punya rencana untuk negosiasi tapi sampean punya keyakinan enggak Mas? Maksudnya kepada teman-teman yang punya ranah di sini untuk bisa menerangkan kepada para pengajar dan lain sebagainya, kepada teman-teman, punya keyakinan nggak maksudnya untuk pasti iso sih ngono. Tapi kalau dari saya sendiri sih saya lebih memfokuskannya itu kepada pengajar gitu. Pengajarnya. Okay. Saya lebih menanyakannya pengajar daripada menanyakannya ke teman-teman yang ikut organisasi ya. Seperti tadi saya bilang naif Pak gitu. Oke, langsung ke pengajar. Jadi oke, saat ini rencananya seperti itu. Untuk ke depan ini Mas ya, maksudnya ke depan. Bukan berarti kita melangkahi sang kuasa ini ya. Iya Pak, ya Pak. Untuk yo. Memang Tuhan yang menakdirkan, tapi kita kan punya hak untuk merencanakan sesuatu. Oke. Untuk ke depan ini apa yang sampean yakini untuk merencanakan sesuatu? Apakah ada rencana gitu untuk ke depan? Mungkin beberapa semester ke depan. Sekarang semester berapa Mas? Semester 5 aja. Semester 5. Untuk semester 6, 7, 8. Kalaupun nanti siapa yang tahu keadaannya kan, yang mungkin kalau ini masih berlangsung itu kan harus ada upaya Mas. COVID-19 ini gimana ya menurut sampean? Kalau rencananya untuk ke depan? Rencananya sih lebih ke ini sih Pak. Kalau dari sekarang sih kan udah ada bantuan ya Pak. Alhamdulillahnya sekarang udah ada bantuan. Itu lebih ke menanyakan ke teman-teman gitu. Ada yang udah ada ada yang udah dapat kuota bantuan apa enggak atau belum. Care nih ya, lebih care, lebih perhatian. Ya kebetulan sekali saat ini tuh cara buat mendapatkan bantuan kuotanya udah sangat dijelaskan, sangat mudah lah Pak dipahami. Di Google juga udah menyediakan, di Kemendikbud juga udah disediakan tata cara gitu Pak. Lalu dari kampus juga udah ada tata cara buat mendapatkan kuota gratis itu tadi. Lebih ke menanyakan lagi ke teman-teman yang belum mendapatkan sih Pak. Gitu agar setara lah Pak, lebih setara dan lebih bisa di apa ya? Biar mendapatkan bantuan semua. Pemerataan gitu. Ya, pemerataan. Gitu. Oke. Dengan upaya tersebut tadi saya harapkan sambil kita melihat waktu ya, karena sudah mungkin jamnya waktunya habis Mas. Sesuai kesepakatan kita kan ya? Iya Pak. Oke. Maksudnya jangan itu tadi, nggak apa-apa sambil minum, relax. Banyak kemungkinan yang harus sampai tempuh, yang harus sampai laksanakan.
ke depan biarlah jadi ke depan, yang sudah berlalu biarlah jadi yang sudah berlalu. Namun nggak salah untuk sampean bisa berpendapat seperti itu, dan itu sekali lagi saya katakan itu butuh keberanian dan pengorbanan, Mas. Saya tidak memberikan menjudge Mas Babar ini, bahasanya itu rencana yang buruk, itu rencana yang baik, itu rencana yang negatif, itu rencana, karena yang mengerti hal tersebut adalah diri Mas Babar sendiri. Nah, semoga rencana tersebut, tapi sampean yakin kan itu adanya, kan yakin maksudnya itu bisa dilaksanakan meskipun dengan berbagai rintangan. Semoga itu terlaksana dengan baik dan bisa terrealisasikan menurut saya. Gimana menurut Mas Babar? Ya kurang lebihnya ya seperti yang tadi saya katakan sih Pak, nggak usah terlalu menuntut lah Pak. Maksudnya kalau keadaan gini, kalau keadaan udah sulit gini itu jangan terlalu banyak menuntut ke mahasiswanya. Dari dosen juga nggak usah mengorbankan mahasiswanya itu untuk ya ini lebih ke akreditasi sih Pak. Itu jangan dikorbankan ke mahasiswanya untuk, meskipun itu konteksnya apa ya Pak, kan kadang-kadang ada dosen yang mengatakan ini untuk nilai akhir kalian, tapi pas ditelisik lagi itu untuk akreditasi gitu Pak. Ya jangan seperti itu, ya lebih baik pemerataan diupayakan ya. Ya Pak, itu pemerataan itu. Oke. Sejauh ini ada yang ditanyakan Mas Babar? Enggak sih Pak, udah cukup jelas ya Pak. Iya, karena mungkin waktunya sudah menjelang sore ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Mas Babar sudah berkenan Oh ya Pak, untuk kita saling bertemu